Dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, channel YouTube Hikaritika selama seminggu ke depan akan membuat video tentang kemerdekaan Indonesia, dan kali ini akan membahas tentang sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang ingin mengetahui sejarah bangsa tercinta kita. 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia merdeka, salam damai, anak muda Nusantara. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 adalah Hari Kemerdekaan ke-77 bangsa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Di sebuah rumah kecil, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Secara langsung Bapak Proklamator Indonesia atau Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal ini menandai titik balik dalam sejarah panjang kemerdekaan Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi dikeluarkan, ada banyak peristiwa penting di baliknya. Latar belakang pembacaan proklamasi yang diawali dengan penyerahan Jepang kepada sekutu. Pada tahun 1944, Jepang mengumumkan bahwa mereka akan mengizinkan Hindia Timur, atau Indonesia, untuk merdeka di kemudian hari. Pengumuman dilakukan karena tentara Jepang sudah terdesak, Kepulauan Saipan pun berhasil diambil dari Jepang. Sehingga, pada tahun 1945, dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tujuan dibentuknya kedua kelompok tersebut adalah untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia dan membantu Jepang dalam memerangi sekutunya. Namun, ketika Perang Pasifik pecah, sebuah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, dan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Insiden tersebut merenggut nyawa sekitar 14.000 penduduk Jepang dan akhirnya mereka mengakui kekalahan kepada sekutu mereka. Akibat peristiwa ini, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pasang surut sebelum proklamasi dibacakan. Kekuatan dan kelemahan ini terjadi antara tua dan muda. Golongan tua adalah para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sedangkan kelompok muda diwakili oleh para anggota PETA dan mahasiswa. Pro kontra ini muncul karena golongan yang lebih muda merasa golongan yang lebih tua yang menginginkan agar proklamasi dibacakan oleh PPKI sesuai dengan prosedur yang dijanjikan Jepang pada tanggal 24 Agustus tahun 1945 terlalu konservatif. Kelompok yang lebih muda, sebaliknya, menolak bila deklarasi harus dilakukan oleh PPKI. Alasannya, anak muda beranggapan bahwa PPKI didirikan oleh orang Jepang dan menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang tergabung dalam golongan muda adalah tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera mendeklarasikan proklamasi. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, dilangsungkannya rapat resmi di Pegangsaan Timur Jakarta. Dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Khairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Dari hasil rapat yang diketuai oleh Ketua Khairul Saleh, diputuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus bergantung pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersikeras dengan pendiriannya yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Meski keputusan rapat telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, dan menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia, mereka tetap dengan pendiriannya, proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI.
Pada akhirnya kelompok muda memutuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, salah satu daerah di Kabupaten Karawang. Keputusan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar Jakarta adalah untuk menjauhkannya dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dibantu oleh perlengkapan militer peta. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena letaknya yang strategis dan terpencil sehingga prajurit peta dapat memantau setiap pergerakan pasukan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 teks proklamasi dibacakan, setelah dirumuskan dan disahkan. Awalnya tentara Jepang dan rakyat mengira pembacaan teks akan dilakukan di lapangan Ikada. Bahkan karena prasangka ini, Jepang sudah terlebih dahulu memblokir lapangan Ikada. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu, melaporkan situasi di sana kepada Muwardi, Kepala Keamanan Soekarno. Para pemimpin nasional dan pemuda negara sepakat untuk mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur. Saat itu, halaman rumah Soekarno sudah dipenuhi orang beberapa detik sebelum proklamasi. Semua orang sibuk bersiap untuk membaca teks, bahkan Fatmawati, istri Soekarno, sedang menjahit bendera ukuran tidak standar dengan tangan. Oleh Sayuti Melik, di ruang pengetikan teks proklamasi diketik, setelah proklamasi dirumuskan. Teks proklamasi kemudian dibawa kembali ke ruang pengesahan atau penandatanganan naskah proklamasi. Di ruang ini, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Setelah persiapan yang lengkap dilakukan, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah teks proklamasi hasil ketikan. Naskah dari tulisan tangan Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 77 tahun Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia merdeka, salam damai, anak muda Nusantara. Terima kasih, buat yang sudah like, komen, share dan subscribe channel Hikaritika, semoga kita semua selalu bahagia.